kepada teman-teman. Baik teman-teman, sama-sama kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Sekarang Ibu akan memulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang perdagangan internasional. Sebelumnya masih ada yang ingat materi minggu lalu? Ada, Bu. Coba Dea jelaskan apa materi minggu lalu. Materi minggu lalu tentang kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk akibat dampak perang, inflasi yang tinggi, dan ketergantungan pada sistem kolonial. Ya, itulah materi kita minggu lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang materi baru, yaitu perdagangan internasional. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama membandingkan perekonomian masyarakat pada masa awal kemerdekaan, Orde Baru dan Reformasi. Yang kedua, menjelaskan kerjasama ekonomi antar bangsa, menganalisis kegiatan ekspor impor dalam perekonomian internasional. Nah, kita akan belajar tentang perdagangan internasional. Jadi, apakah anak-anak tahu mengapa suatu negara perlu melakukan kerjasama antar negara? Ya, silakan Melinda. Karena Bu memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia di dalam negeri seperti barang, jasa, ataupun teknologi. Meningkatkan perekonomian melalui perdagangan investasi asing, menjalin hubungan diplomatik, dan menjaga stabilitas serta perdamaian global, Bu. Ya, itulah alasan mengapa suatu negara perlu melakukan kerjasama antar negara, yaitu karena untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara, karena tidak mungkin negara itu bisa memenuhi semua kebutuhannya. Nah, di sini Ibu akan membentuk anak-anak semua dalam 3 kelompok. Silahkan duduk sesuai kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu mau kita ice breaking dulu. Oke, Bu. Boleh berdiri semuanya? Jadi ekspresinya itu tepuk semangat. Contohnya itu tepuk semangat. C. Kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Tepuk semangat. Boleh duduk semuanya. Nah, jadi Ibu akan membagikan LKPD kepada semuanya. Nah, jadi LKPD itu kerjakan bersama-sama ya. Nah, jadi pengertiannya itu kelompok 1 kerjakan yang nomor 1, kelompok 2 nomor 2, dan kelompok 3 yang nomor 3. Sebelum mengerjakan LKPD, Ibu minta anak-anak untuk memperhatikan video berikut. Aulia, perhatikan video berikutnya ya. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam keberkatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi perdagangan internasional. Setelah selesai membahas materi ini, diharapkan kalian dapat pertama menjelaskan pengertian perdagangan internasional, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional, dan yang ketiga menjelaskan manfaat dan hambatan perdagangan internasional.
Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain. Kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah dan anak-anak, itulah pembahasan materi mengenai. Nah, itu adalah video sebagai tambahan referensi untuk anak-anak semua mengerjakan LKPD-nya. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah ada anak-anak yang mau bertanya soal LKPD? Bu, yang ini mana, Bu? Yang ini tentang apa? Yang internasional. Ya, Bu. Terapi kami nanti yang ini, Bu. Ya. Nah, berhubung waktu sudah habis, silakan perwakilan kelompok untuk maju. Ini dia. Jangan dia. Kelompok rajin. Bu, izin sebentar ya, Bu. Boleh ya, Tante. Kelompok macan nama cantik. Kelompok 1 silakan presentasikan hasil diskusinya. Baik Bu, di sini kami kelompok 1 menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Aktivitas ini terjadi karena adanya perbedaan sumber daya alam, teknologi, tenaga kerja, dan kebutuhan antar negara. Perdagangan internasional ini memungkinkan negara memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi secara efisien di dalam negeri serta memperluas pasar produk lokal ke luar negeri. Ya, bagus sekali. Kelompok 2 lanjutkan. Kelompok 2, apa saja bentuk-bentuk perdagangan internasional? Yang pertama, ekspor dan impor. Yang kedua, barter. Yang ketiga, kontrak manufaktur. Yang keempat, joint venture. Sekian, Bu. Ya, kelompok 3 silakan lanjutkan. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, manfaat dari perdagangan internasional itu adalah memperluas pasar produk dalam negeri bisa dijual ke pasar luar negeri, yaitu dengan meningkatkan pendapatan nasional. Terus manfaat selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan antar negara. Ya, bagus. Dari teman-temannya atas dulu. Silakan dulu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompoknya tadi, di sini aku akan memberikan penguatan materi kita hari ini. Yang pertama itu perjalanan internasional. Jadi, perjalanan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negara itu sendiri. Yang kedua, bentuk-bentuk dari perdagangan internasional. Rizky, coba bacakan apa saja bentuk-bentuknya. Bentuk perdagangan internasional. Yang pertama ada namanya ekspor. Jadi ekspor ini Bu, menjual barang ke luar negeri. Baru kedua Bu, ada namanya impor. Itu membeli barang dari luar negeri. Dan ketiga Bu, ada barter internasional. Yaitu tukar menukar barang antar negara tanpa uang. Ya, betul sekali. Baru dari temannya aku. Nah, jadi bentuk-bentuk perdagangan internasional ini terbagi 3, yaitu yang pertama ada ekspor, impor, dan barter internasional. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari perdagangan internasional. Ayu bisa bacakan tujuannya? Baik, Bu. Tujuan perdagangan internasional yang pertama yaitu
bisa dipenuhi oleh negaranya itu sendiri. Selanjutnya yaitu manfaat dari perdagangan internasional. Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan devisa negara, yang kedua membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan industri dan kualitas produk lokal, dan menjalin kerjasama yang baik antar negara. Nah, yang kelima yaitu dampak negatif dari perdagangan internasional. Coba Nurul jelaskan dampak negatifnya. Dampak negatif dari perdagangan internasional itu yang pertama ada produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk asing. Yang kedua ketergantungan terhadap barang impor dan masuknya tenaga kerja asing yang bisa mengurangi kesempatan kerja lokal. Nah, bagus. Beri aplaus temannya. Maaf ya, Yu. Nah, jadi dampak negatif perdagangan internasional ini adalah produk dalam negeri itu kalah saing dan masuknya tenaga kerja asing mengakibatkan banyaknya pengangguran di dalam negeri. Selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam perdagangan internasional. Bisa dibacakan dia? Peran Indonesia dalam perdagangan internasional yaitu satu sebagai ekspor produk seperti tekstil, gas alam, dan hasil laut. Selanjutnya itu sebagai pengirim barang seperti beras, elektronik, dan mesin industri. Yang terakhir, aktif dalam organisasi kerjasama seperti ASEAN, APC, WTO. Nah, bagus sekali. Beri aplaus teman dulu. Nah, jadi Indonesia itu memiliki peran yang sangat besar dalam perdagangan internasional seperti sebagai pengekspor, pengimpor, dan aktif dalam organisasi. Nah, untuk penguatan materi di sini Ibu akan memberikan kuis ya. Ya. Ini boleh dijawab bersama-sama ya. Baik, Bu. Silahkan baca soalnya dulu. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan yang dilakukan negara. Salah satu manfaat utama perdagangan internasional bagi suatu negara adalah Untuk soal berikutnya satu orang tunjuk ya. Ya, Bu. Nah, hambatan tarif dalam perdagangan internasional merujuk pada Nurul Apri. Pajak yang dikenakan atas barang impor. Soal berikutnya, teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh Melinda. Apa jawabannya? Dan ketika no. Yes. Ya. Nah, yang terakhir, salah satu alasan negara melakukan ekspor adalah ayu. Meningkatkan pemasukan devisa, Bu. Ya. Nah, berarti dari quiz tadi Anda semua sudah paham apa itu perdagangan internasional. Jadi mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah di sini ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya. Ya, Saya. silakan. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa antar negara yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri oleh satu negara. Baik, masih ada yang bisa menyimpulkan? Ya, dia silakan. Kegiatan ini mencakup ekspor atau menjual ke luar negeri dan impor atau membeli dari luar negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda sehingga terjadinya kerjasama melalui perdagangan membantu negara mendapatkan barang yang tidak tersedia atau sulit diproduksi sendiri. Misalnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit, kopi, gas alam, serta mengimpor beras, gandum, dan alat elektronik dari negara lain. Nah, bagus sekali. Aplaus dulu untuk dia.
yang selama ini masih belum bisa dipenuhi masing-masing. Mungkin cukup itu materi Ibu pada hari ini. Untuk minggu depan silakan pelajari tentang pemenuhan kependudukan. Silakan pelajari di rumah ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, untuk menutup kelas kita hari ini, silakan ketua pimpin doa penutupan kelas. Baik, kawan-kawan, mari saya mengucapkan alhamdulillah.